Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nadia Susilo Nugroho. Pada pertemuan kali ini, di sesi ke-6, kita akan membahas sedikit mengenai penggunaan SAP dua dimensi, di mana nanti akan saya jelaskan cara secara umumnya dan sedikit mereview atau menambahkan materi di sesi 5 sebelumnya juga, dan langkah-langkah sedikit gambaran tentang penggunaan SAP dan dua dimensi itu seperti apa. Nah, inilah yang saya sebutkan di awal, ini cara umumnya dalam proses analisis atau proses penggunaan SAP 2000 dalam rekayasa struktur, pada umumnya itu ada 10 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, samakan satuannya. Jangan sampai lupa hal ini, soalnya ini akan mempengaruhi hasil perhitungan teman-teman nanti di akhirnya. Biasanya kalau aplikasi yang berlisensi dan lisensinya itu kita beli di daerah Indonesia, maka satuan yang akan digunakan itu satuan Indonesia, baik itu SNI ataupun satuan lainnya. Setelah kita samakan satuan, kita buatlah model strukturnya dengan cara klik menu file dan lalu pilih menu new modelnya. Yang nanti ada beberapa contoh gambarnya seperti di slide berikutnya. Setelah itu kita pilih define material untuk memilih material yang kita pakai, dan kita lakukan pemilihan profilnya dengan cara define, terus ke frame section ataupun area sectionnya. Setelah itu kita aplikasikan atau kita assign profil yang sudah kita pilih di proses sebelumnya. Setelah profil kita aplikasikan, kita gunakan, selanjutnya kita coba memasukkan beberapa beban atau pembebanan yang terjadi pada struktur yang akan kita rencanakan nantinya. Biasanya bebannya itu seperti yang terlampir di dalam SNI 2013 tentang pembebanan. Itu ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin, serta banyak beban tambahan lainnya. Itu dengan cara klik menu define, terus load pattern-nya. Setelah itu kita aplikasikan beban-beban yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, setelah pembebanan kita masukkan, kita aplikasikan, kita bisa mengecek gambar hasil desainan kita, yaitu dengan cara klik 3D modelnya atau XY model, XZ model, dan YZ modelnya. Untuk 3D tentunya akan menampilkan 3D, untuk sedangkan XZ dan YZ ini menampilkan tampilan dua dimensinya dengan arah perspektif yang berbeda. Setelah kita mengetahui hasil gambar ini seperti apa, kita ingin mengetahui pengaruh yang akan terjadi pada struktur yang kita rencanakan itu, apakah terjadi ketidakamanan atau sudah aman dan lainnya, itu dengan cara klik run analysis. Lalu nanti biasanya akan ada beberapa perubahan warna atau juga biasanya ada sedikit animasi yang memperagakan tentang pergerakan dari struktur yang kita desain. Setelah itu kalau memang sudah aman, kita cek result momennya dan Excel-nya dan serta share diagramnya dengan cara display dan cek force atau stress-nya. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa di materi sesi 5 kemarin itu juga bisa dibilang kurang lengkap. Disinilah di sesi 6 akan saya coba lengkapi. Yang pertama itu tampilan beberapa menu yang sering digunakan dalam SAP 2000. Yang pertama itu ada menu file, di mana itu ada submenunya, itu ada new model, import, create video, dan file save as dan save. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, ada zoom dan lain juga, ada model lock juga agar desain yang kita gunakan itu benar-benar terkunci, tidak akan terpengaruh dengan adanya tambahan-tambahan yang kita masukkan. Nah, inilah contoh gambar new model tadi yang saya sampaikan di waktu 10 tahapan. Kurang lebih nanti ada modelnya seperti ini, dan bahkan bisa lebih banyak lagi kalau memang teman-teman mau menambahkan plugin-plugin lainnya juga. Selanjutnya di menu edit ini kurang lebih ini ada beberapa menu yang sering digunakan dengan
berbagai penjelasannya yang bisa teman-teman baca secara sendiri. Nah, di menu define, seperti yang saya sampaikan di awal, isinya yaitu material, frame section, area section, dan lainnya. Hingga ke display juga ada, run analysis serta load cache-nya juga ada semua di menu define ini. Selanjutnya kita akan fokus terhadap materi yang harusnya disampaikan di sesi ke-6 ini, yaitu tentang kita mencoba pengaplikasian atau menerapkan SAP 2000 di bidang 2 dimensi ini. Yaitu sebelumnya kita harus memahami perilaku dari SAP ini, di mana perilaku dari SAP ini bersifat bekerja seperti komputasi yang bekerja seperti robot. Saat kita suruh untuk berjalan A, maka akan mengikuti perjalanan seperti A itu sendiri. Nah, di sini kita akan memulai dengan model yang simple atau yang sederhana, yaitu model simple beam dengan beban merata di atasnya. Dengan kasus simple beam ini berbentuk balok beton dengan beban terpusat, momen maksimumnya beban meratanya itu 8 kN dengan panjang baloknya itu 3 meter. Untuk menghitung momen maksimumnya, kita bisa menggunakan rumus cepatnya, yaitu 1/8 dikalikan Q atau bebannya, dikalikan dengan panjangnya pangkat 2. Yaitu 1/8 kali 8 dikali 3 pangkat 2, yang hasilnya itu 9. Apakah benar hasil perhitungan manual kita ini sesuai dengan hasil uji di SAP 2000? Kita ikuti langkah selanjutnya. Di langkah pertama kita buka SAP-nya, terus pilih new model, kita pilih template-nya yaitu BIM, nanti akan kurang lebih hasilnya seperti gambar ini. Nah, dan di contoh ini juga itu terdapat banyak video di YouTube, salah satunya di video link ini, nanti bisa teman-teman akses sendiri videonya seperti apa, tutornya lebih jelas, lebih detailnya seperti apa, itu ada di dalam sananya. Untuk langkah berikutnya, kita masukkan pembebanannya, yaitu dengan sistem beban merata sebesar 8 kN. Tapi sebelumnya di tahapan waktu sebelum memilih new model tadi, kita samakan satuannya terlebih dahulu. Jadi waktu kita masukkan di sini sudah langsung angka yang jadinya. Setelah kita masukkan beban 8 kN di sini dengan panjangnya 3 meter dan kita run analyze, itu hasil lanjutannya seperti ini dengan beban yang pengaruhnya terjadi yaitu sebesar 9,37. Loh, kok beda dengan hasil manual yang hasilnya 9 tadi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa menjadi kesalahan dari kita saat melakukan pendesainannya. Coba kita cek terlebih dahulu. Di sini nanti ada di contoh video yang di YouTube itu akan lebih jelas dan lebih detail, di mana self back dari multipernya itu biasanya masih di angka 1. Nah, nanti di sini perlu kita melakukan terlebih dahulu. Setelah itu kita run analis lagi dan hasilnya sama dengan hasil perhitungan manual kita tadi, yaitu 9 kN per meternya. Nah, sebelum masuk ke tadi sudah dibocorkan mengenai tugas, nah, dengan adanya SAP 2000 ini akan lebih memudahkan kita dalam proses perhitungan dan proses pendesainan juga. Mengingat rumus perhitungan di awal tadi juga itu bukanlah rumus yang nanti akan teman-teman pelajari di awal mengenal mekanika teknik. Itu ada rumus yang praktis, yang simple, yang rumus cepatnya lah, yang sering digunakan orang-orang di lapangan saja. Kalau harus menggunakan perhitungan mekanika teknik itu akan lebih panjang. Makanya dengan bantuan aplikasi komputer ini akan menentukan lebih mudah, sehingga ya oke banget lah buat kita sebagai calon engineer, teman-teman sebagai calon engineer, calon sarjana teknik, khususnya di teknik sipil, ya, itu akan memudahkan banget pekerjaan kita nantinya. Oke, lanjut ke tugas mandiri yang dimana ini akan di-upload di Edlink.
sama oleh teman-teman, itu dengan membuat catatan daftar tersebar di SAP 2000 yang sudah teman-teman sajikan dalam bentuk tabel dan berikan keterangan kegunaan dan cara pemakaiannya. Terus lakukan contoh studi kasus yang ada di materi sesi 6 tadi, yang pembuatan balok BIM tadi. Untuk tugas kelompoknya, cobalah teman-teman menganalisa kuda-kuda trust berikut dengan langkah-langkah yang akan saya bagikan di via grup. Namun untuk sekarang mungkin belum bisa saya bagikan, karena ada yang beberapa kesibukan, nanti insya Allah akan saya share ke teman-teman via grup yang nantinya pengumpulnya ini waktu sebelum tes via email ya. Oke, terima kasih dari saya. Saya Najis Nugroho mohon berdiri. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.